Selamat datang di New Perspective. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara sedikit tentang buku yang ditulis oleh almarhum Abah Husni, meskipun mungkin saya tidak selalu memahami buku tersebut secara komprehensif, mengingat memang tidak mudah untuk memahaminya kalau kita membacanya itu sepintas, ya. Lalu yang kedua, saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada narasumber yang lain gitu ya. Dan juga beberapa narasumber yang sudah menyampaikan presentasinya gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah mendapat beberapa ilmu dari buku yang ditulis oleh Abah Husni, dan tadi juga presentasi dari Ustadz Firdaus itu sangat penting saya kira sebagai kunci dalam memahami buku beliau ya. Nah, kalau kita melihat slide 20 slide yang dibuat oleh Ustadz Firdaus, nampaknya ini cukup komprehensif ya. Sehingga saya juga secara pribadi cukup kesulitan ini. Mau mulai dari mana ini untuk mengomentari buku almarhum ini. Ya. Mungkin apa yang akan saya sampaikan ini tidak seperti yang diharapkan oleh audien atau panitia, tapi setidaknya kita bisa melihat dari wacana yang berbeda gitu ya. Baik, para peserta webinar yang saya hormati gitu ya. Buku yang ditulis oleh Abah Husni ini, apakah dia itu tafsir atau bukan? Nah, kalau kita lihat dari sisi judul dan isi, sebetulnya bukan tafsir, melainkan bagaimana seorang hamba melakukan interaksi ya dengan Tuhannya melalui media Al-Quran. Tapi karena Al-Quran itu merupakan kalam, ya, maka aktivitas penafsiran sepertinya juga tidak bisa kita hindari. Ya. Nah, makanya yang saya lakukan pertama kali untuk melakukan positioning terhadap pemikiran Abah Husni. Dan saya tentu sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya minta maaf jika apa yang saya sampaikan ini mungkin dalam tanda kutip belum terbiasa kita dengar. Baik, kita mulai dari pertama. Kalau kita melihat dari sisi sejarah tafsir, tafsir yang tertua yang kita terima itu adalah tafsir Imam Tobari. Tafsir ini kalau saya tidak salah ditulis pada abad ketiga Hijriah. Dan hanya tafsir ini yang terkodifikasi dan kita terima sampai saat ini. Dan dapat kita terima sampai saat ini. Nah, tafsir Tobari tentu banyak keunggulannya. Tetapi juga di situ banyak kelemahannya. Nah, di antara keunggulan dalam tafsir Tobari, dia menghimpun beragam riwayat. Sayangnya tafsir tersebut tidak mengidentifikasi mana riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mana riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
atau dalam ilmu tafsir itu sering disebut dengan Israiliyat. Tapi sesungguhnya ini bukanlah kesalahan Imam Tabari, melainkan kesalahan kita kenapa kita tidak melakukan kajian komprehensif terhadap tafsir tersebut. Nah, tafsir-tafsir yang muncul kemudian memang berusaha untuk melakukan kajian terhadap tafsir Imam Tabari dan berusaha untuk meringkasnya, tetapi sayangnya para mufassir yang datang kemudian hanya memutus mata rantai riwayat yang ditulis oleh Imam Tabari. Nah, oleh karena itu tafsir Imam Tabari dan tafsir-tafsir turunannya yang datang kemudian bisa kita kategorikan sebagai tafsir an-anah, ya. Jadi dia itu kebanyakan menggunakan riwayat, ya. Dan itu saya kira sejalan dengan keahlian Imam Tabari sebagai ulama sejarah. Nah, lalu kemudian di era modern muncul interaksi dengan Al-Quran, dilakukan oleh banyak pemikir, ya. Pemikir-pemikir yang ada di Timur Tengah maupun yang ada di luar Timur Tengah. Nah, pemikir-pemikir tersebut memang dipengaruhi oleh metode Barat. Tapi sayangnya tafsir-tafsir yang mereka produk atau kajian-kajian ulumul Quran yang mereka tawarkan itu memposisikan Al-Quran sebagai teks. Itu ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa memposisikan teks itu sebagai produk peradaban. Itu ya. Inilah kemudian kajian-kajian tersebut menjadi tidak efektif, terutama dalam mempengaruhi perilaku kita sebagai umat Islam yang memposisikan Al-Quran sebagai kitab hidayah. Tafsir atau kajian-kajian tersebut masih sebatas memberikan kita informasi-informasi keilmuan. Meskipun manfaatnya juga tentu banyak, gitu ya. Tapi sayangnya tafsir tersebut tidak membentuk kita sebagai muslim yang memiliki al-aqlul muayyad, ya, yaitu suatu nalar yang berbasis pada norma-norma keagamaan secara total. Nah, lalu muncullah almarhum Pak Husni Mu'az. Ya. Meskipun kajian-kajian seperti Pak Husni, kalau kita lihat di di negara-negara lain, saya itu belum menemukan ya kajian-kajian komprehensif seperti yang dilakukan oleh Pak Husni. Saya berusaha melakukan browsing dengan kata kunci al-qiraah at-tafa'uliyah lil Quran, pembacaan interaktif dengan Al-Quran, malah yang keluar bukan kajian-kajian ilmiah, melainkan kajian-kajian yang relatif lebih sederhana. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Abah Husni terhadap Al-Quran ini adalah merupakan kajian alternatif, gitu ya. Kajian alternatif dan konstruktif. Tentu apa yang dilakukan oleh beliau belumlah lengkap. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Firdaus tadi, beliau sudah membuka jalan untuk itu. Bahkan Ustadz Firdaus juga kalau saya tidak salah menggunakan perangkat teori Abah Husni dalam melakukan atau dalam menulis disertasinya. Ya. Nah, sehingga posisi Abah Husni ini setara dengan pemikir-pemikir lain, meskipun kita itu tidak dari Timur Tengah, gitu ya. Tadi juga disampaikan bahwa tradisi menulis itu terutama kita bagi orang Lombok itu dianggap kecil mungkin, tapi saya tidak melihat itu, hanya sekedar kesempatan saja mungkin kena generasi-generasi yang datang. Sekarang ini Ustadz Firdaus diantaranya, kemudian beberapa narasumber kita ini kan punya karya yang cukup banyak, begitu ya. Nah, jadi itu komposisian saya terhadap Abah Husni. Dia itu adalah merupakan pemikir yang original
konstruktif sekaligus prospektif. Sehingga karya-karya beliau itu perlu dikaji ya secara berulang-ulang ya. Baik, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua ya. Saya ingin berangkat dari suatu pertanyaan. Apakah Allah mungkin menurunkan Al-Quran ini tidak menggunakan bahasa Arab? Tentu saya akan jawab sendiri. Mungkin saja Allah menurunkan Al-Quran tidak menggunakan bahasa Arab. Bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa-bahasa yang lain. Tapi Allah tidak melakukannya. Karena Allah sudah menurunkan Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Mengapa saya katakan demikian? Sebab definisi-definisi Al-Quran itu mengatakan bahwa kata maupun makna itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga bahasa apapun kita gunakan untuk mengartikan Al-Quran itu tentu adalah bagian dari definisi Al-Quran yang kita pahami selama ini. Nah, lalu kemudian apa bedanya bahasa Arab yang digunakan oleh Tuhan dengan bahasa Arab yang digunakan oleh bangsa Arab? Di sini saya ingin menegaskan bahwa bahasa Arab yang digunakan oleh orang Arab adalah bahasa Arab dalam konteks komunikasi mereka. Sedangkan bahasa Arab yang digunakan oleh Allah dalam konteks Al-Quran adalah bahasa Arab Al-Quran itu sendiri. Sehingga di sini ada perbedaan cara merespon bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi dengan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa bahasa Arab yang mulia itu adalah bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran. Kalau bahasa Arab yang digunakan oleh bangsa Arab sebagai bahasa komunikasi, saya kira sama saja dengan bahasa-bahasa yang lain, termasuk sama dengan bahasa Indonesia. Tetapi kalau bahasa Arab yang digunakan oleh Allah ya di dalam Al-Quran, nah inilah bahasa Arab yang mulia. Baik, peserta webinar yang saya hormati. Nah, karena dia itu adalah bahasa Arab yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka saya ingin menyampaikan karakteristik Al-Quran itu. Pertama, karakteristik Al-Quran itu adalah jinsun minal qaul. Ya. Dia itu adalah sejenis ucapan, tetapi dia itu berbeda dengan ucapan-ucapan yang lain. Ya. Itu satu. Nah, lalu yang kedua, karakteristik daripada Al-Quran itu adalah kalamu rabbil alamin. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Jadi itu adalah kalam Tuhan, dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah qadimun ghairu makhluk. Jadi Al-Quran ini bersifat qadim, bukan makhluk. Nah, inilah yang dipertahankan oleh Imam Ahmad tempo dulu. Nah, kemudian yang keempat, turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang kelima adalah Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain, gitu ya. Nah, sehingga kita itu harus berstandar pada bahasa Al-Quran yang menunjukkan bahwa kebesaran Allah yang memfirmankan Al-Quran itu dan kemudian kesucian kalam tersebut. Istilah yang digunakan oleh Abah Husni adalah bahwa Al-Quran itu adalah kalam abadi. Baik. Nah, karena dia itu adalah bahasa Arab yang digunakan oleh Allah, ya, maka ada teori yang mengatakan bahwa bahasa Al-Quran itu bersifat terminologis, memiliki makna yang pasti.
tidak menerima hukum majas. Kalau majas itu kan bahasa sastra dan juga tidak bersifat mutaradib. Jadi tidak ada kata-kata yang sinonim. Kemudian juga tidak ada kata-kata yang menghendaki makna ganda yang sering kita sebut dengan al-mustarak. Tapi sekali lagi ini adalah salah satu pendapat atau salah satu teori yang masih bisa diperdebatkan. Nah, sehingga kemudian kalau Al-Quran itu adalah merupakan bahasa Arab yang digunakan oleh Tuhan, yang kandungan maknanya bersifat terminologis dan tidak menghendaki makna majas, mutaradib dan al-mustarak, maka pertanyaannya kemudian adalah metode apa yang harus kita gunakan untuk mengelaborasi kandungan Al-Quran itu. Nah, disitulah kemudian muncul apa yang disebut dengan minhajul lafzi, metode kata itu. Nah, saya tidak tahu Ustadz Firdaus mungkin bisa mengoreksi apa yang saya sampaikan ini, karena Abah Husni sepertinya memahami kata tersebut menurut apa adanya. Nah, inilah sekarang yang disebut dengan minhajul lafzi. Nah, minhajul lafzi ini mampu gitu ya, mampu mengeluarkan diri dari berbagai wacana-wacana tafsir modern. Apakah itu perspektif hermeneutik ataukah perspektif yang lain? Sekali lagi, solusinya adalah minhajul lafzi itu. Baik. Kemudian kalau kita melihat apa namanya Al-Quran ini sebagai khitab, gitu ya, kalam abadi, kemudian khitabnya itu kepada apa namanya umat manusia, para ahli ulumul Quran itu kan sebetulnya sudah membagi macam-macam khitab itu. Ada yang disebut dengan khitabnya itu dakhilun nas, di dalam internal nas. Kemudian ada juga mukhatabnya itu adalah kharijun nas, eksternal daripada nas itu. Nah, yang mukhatab di dalam internal nas itu bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menerima, kemudian juga bisa orang-orang yang tidak beriman, bisa ahlul kitab, bisa kaum mukmin. Sedangkan mukhatab kharijun nas itu bisa manusia secara keseluruhan. Nah, artinya ketika kita itu sebagai mukhatab daripada Al-Quran, maka disitulah kemudian kita itu berusaha memahami Al-Quran itu dalam konteks interaksi kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para peserta webinar yang saya hormati. Nah, muncul persoalan kemudian. Ya. Jika kita itu minhajul lafzi akan mengembangkan Al-Quran ini dengan metode makna kata. Ya. Persoalannya kemudian adalah bagaimana Al-Quran itu bisa merespon fenomena-fenomena sosial yang terjadi sekarang ini. Ya. Nah, di sini ada teori. Teorinya adalah Al-Quran itu bukan saja kitab hidayah, melainkan adalah kitab metodologi. Nah, oleh karena itu, Al-Quran ini mampu merespon semua kejadian-kejadian yang akan terjadi kapanpun dan dimanapun. Ya. Sebab sifat daripada kata di dalam Al-Quran itu adalah Al-Karim. Ya. Jadi Al-Karim ini menunjuk pada aspek kontinuitas, al-istimrariyah. Jadi makna Al-Quran itu selalu langgeng.
Nah, kemudian yang kedua bersifat al-maknun. Ya. Jadi siapapun yang akan membaca Al-Quran tentu akan menemukan makna yang mungkin akan berbeda dengan pembaca yang lain. Sebab makna-makna terdalam itu pasti belum terungkap. Nah, kemudian yang ketiga, sifat daripada Al-Quran itu adalah Al-Majid. Gitu ya. Nah, jadi Al-Majid ini bisa juga kita katakan adalah Al-Ata, gitu ya. Di situ makna daripada kata Al-Quran itu sangat subur. Baik, peserta webinar yang saya hormati, saya akan tambahkan beberapa hal. Nah, tadi disebutkan latar belakang, dan saya kira juga ada poin di dalam buku Pak Husni itu latar belakang dari kemunculan kajian beliau perspektif ini. Kemunculannya adalah mengapa ketika kita itu mengkaji tafsir-tafsir atau sering juga membaca Al-Quran tidak berpengaruh pada perilaku kita. Nah, sebetulnya pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat dalam. Ya. Mengapa? Sebab terkait dengan satu fenomena atau dua fenomena sebetulnya. Ada fenomena ilmani, ada fenomena duniani. Maaf saya pakai istilah bahasa Arab ini, sebab saya belum menemukan padanan yang pas gitu ya. Kalau ilmani, atau ada juga orang mengatakan almani, itu adalah sekular. Dia itu adalah memisahkan agama, ya, memisahkan agama dengan politik. Tapi kalau duniani adalah memisahkan konsep manusia, perspektif agama dengan perspektif ilmu-ilmu sosial. Ya. Jadi manusia perspektif agama itu, konsep manusia perspektif agama itu tidak diakui oleh ilmu-ilmu sosial. Nah, sehingga apa yang terjadi kemudian? Ya, maka manusia-manusia modern itu muncul dengan al-insan bila ghaibiyat. Manusia yang terlepas dari hal-hal yang sifatnya metafisis, gitu ya. Saya kira orang-orang yang sering membaca filsafat itu sangat-sangat paham dengan sumber-sumber pernyataan ini. Apakah itu dari Karl Marx dan yang lain, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, aqlaniyat bila ruhaniyat. Jadi kok rasionalitas itu tanpa roh ya. Itu yang terjadi pada manusia modern. Nah, kemudian akhlak bila imaniyat. Moral tapi tanpa iman. Gitu ya. Moralnya itu hanya diidentikan dengan insaniyah, humanis atau tubi'iyah, kembali kepada alam dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang keempat adalah alaqat ijtimaiyah bila tarahumiyat. Jadi hubungan-hubungan sosial tapi tanpa balas kasihan. Nah, inilah karakteristik manusia modern. Nah, sepertinya ini, apakah saya itu salah untuk menyampaikan atau untuk memposisikan dari karya Pak Husni ini? Pak Husni ini, kalau menurut saya, ingin kalau di dalam bahasa Arab itu kita gunakan istilah i'adatul wasli, ya. I'adatul wasli, ya. Bainad din wa mafhumul insan fil ulum al-ijtimaiyah, gitu ya. Jadi ingin mengintegrasikan kembali konsep manusia antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu sosial itu, gitu ya. Jadi justru apa yang dilakukan oleh Pak Husni ini bernuansa filsafat yang cukup dalam. Nah, sehingga kita membutuhkan komentar-komentar yang banyak daripada apa yang ditulis oleh Abah Husni ini, gitu ya. Sebab itu sejalan dengan
kegelisahan beliau mengapa ketika kita itu membaca kitab-kitab tafsir misalnya kok tidak merubah perilaku kita. Nah, saya kira nilai-nilai filosofisnya itu di situ. Al-waslu itu ya mafhumul insan bainaddin wal ulum al-ijtimaiyah gitu ya. Jadi ingin memposisikan manusia ini kembali sesuai dengan konsep-konsep agama, sekaligus juga bagaimana manusia dengan konsep-konsep keilmuan modern itu. Nah, sehingga pada ujung akhir daripada presentasi saya ini, kalau misalkan Toha Abdurrahman, ini juga saya sebut waktu seminar kemarin itu, membagi akal itu adalah al-aqlul mujarrad, al-aqlul musaddad dan al-aqlul muayyad. Jika al-aqlul mujarrad itu bisa kita identikkan dengan sekularisasi, misalkan, kemudian al-aqlul musaddad ini adalah paham agama, tapi cukup tertutup, gitu ya. Dia itu berpikir mazhabi, tidak berpikir manhaji, gitu ya. Maka kemudian Pak Husni mengisyaratkan perlunya membangun al-aqlul muayyad, gitu ya. Jadi ini posisi Pak Husni dari sisi nalar itu. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, jadi buku ini tidak sampai 200 halaman, 180-an itu sekaligus dengan referensi, gitu ya. Tetapi makna yang ada di situ itu saya kira cukup mendalam, sehingga kontribusi Pak Husni ini sangat luar biasa. Tapi jika buku ini nanti dikembangkan oleh murid-murid beliau, gitu ya, tidak hanya interaksi antara Tuhan dengan manusia, ditambah satu aspek lagi yaitu dengan alam, sehingga menjadi interaksi Tuhan, manusia, dan alam, maka kemudian buku ini menjadi lebih sempurna, gitu ya. Sebab kalau kita sudah melakukan interaksi antara Tuhan, manusia, dan alam, maka kita kemudian bisa mengidentifikasi mana perbuatan dan keputusan Tuhan dalam konteks alamul amri, dan mana keputusan dan kebijakan Tuhan dalam konteks alamul iradah, dan mana pula keputusan dan kebijakan Tuhan dalam konteks alamul masyiah. Sehingga dengan demikian konteks-konteks teori Jabariyah atau Qadariyah yang keduanya adalah merupakan konsep ilmu kalam yang belum selesai dapat kita jawab dengan interaksi Tuhan, manusia, dan alam. Nah, saya kira itu mungkin yang menjadi tantangan kita menurut subjektivitas saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Itu adalah merupakan lontaran-lontaran subjektif dan spekulatif saya yang sampai saat ini perlu waktu yang lebih untuk membaca karya almarhum guru kita Bapak Husni Muaz. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.